Suku Ket, suku penjaga Siberia, berjuang melawan punah. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang suku Ket, suku penjaga Siberia, berjuang melawan punah. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Suku Ket, suku penjaga Siberia, berjuang melawan punah. Di jantung lereng pegunungan yang luas, di wilayah Asia Utara terdapat sebuah komunitas kecil yang menjadi saksi dari masa lampau. Mereka dikenal sebagai suku Ket, kelompok yang telah tinggal di hutan belantara Siberia selama berabad-abad. Suku Ket mendiami wilayah Siberia Selatan, khususnya di wilayah Sungai Yenisei di Rusia. Dengan kehidupan mereka yang sangat dekat dengan alam, mereka telah menginspirasi para peneliti dengan kebijaksanaan warisan nenek moyang mereka. Saat ini, jumlah orang Ket tidak lebih dari 1088 orang. Penduduk tertua di Asia Utara, suku Ket dianggap sebagai salah satu komunitas tertua di Asia Utara. Mereka memiliki warisan budaya yang kaya, terpelihara dengan baik dan menceritakan kisah panjang tentang kehidupan manusia di daerah itu. Edward Fajda, seorang ahli sejarah bahasa dari Western Washington University, menyebutkan bahwa terdapat pertalian DNA antara orang Ket dengan orang Tibet, Burma, dan lainnya. Bahasa dan budaya khas, bahasa Ket, unik dalam strukturnya, telah menjadi pusat perhatian para ahli bahasa. Ini adalah salah satu bahasa yang sangat terisolasi dan berbeda, menyimpan rahasia peradaban yang telah lama hilang. Selain bahasa mereka, kebudayaan tradisional mereka, termasuk seni, musik, dan ritual, telah menjadi subjek minat bagi para peneliti. Suku Ket memiliki sejarah dan asal-usul yang sangat menarik, meskipun banyak detailnya telah hilang dalam alur waktu. Bagaimana asal-usul dan sejarah suku Ket? 1. Perkembangan awal. Suku Ket diyakini sebagai kelompok yang bermigrasi dari Asia Tengah ke wilayah Siberia sekitar 3000 tahun yang lalu. Mereka mulai menetap di sepanjang Sungai Yenisei dan daerah sekitarnya, mengembangkan kehidupan yang sangat tergantung pada sumber daya alam setempat, termasuk berburu, berkebun, dan memancing. 2. Ket dan kultur prahistoris. Suku Ket hidup dalam kelompok kecil yang terorganisir dan mengembangkan bahasa mereka sendiri, yang dikenal sebagai bahasa Ket. Kultur mereka kaya dengan mitos, legenda, dan ritual keagamaan yang tercermin dalam seni dan tarian tradisional mereka. Tempat-tempat suci dan objek kepercayaan spiritual juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. 3. Interaksi dengan bangsa Mongol. Seiring berjalannya waktu, suku Ket berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis di sekitarnya, termasuk suku Mongol dan Turk. Interaksi ini mempengaruhi unsur-unsur budaya dan bahasa mereka, tetapi suku Ket tetap mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. 4. Zaman Imperial Rusia. Pada abad ke-17 dan 18, wilayah Siberia menjadi bagian dari ekspansi Imperial Rusia. Suku Ket, bersama dengan kelompok etnis lainnya, mengalami tekanan dari pemerintahan Rusia. Mereka dipaksa untuk membayar upeti dan tunduk pada kebijakan yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam pola hidup tradisional mereka. 5. Masuknya pengaruh Kristen. Pada abad ke-18, pengaruh agama Kristen mulai merambah wilayah ini. Misi Kristen memainkan peran dalam mengubah keyakinan dan praktik keagamaan tradisional suku Ket. Meskipun beberapa anggota suku menerima agama Kristen, elemen-elemen kepercayaan dan praktik tradisional masih bertahan. 6. Era Soviet dan Pengaruh Modern. Pada abad ke-20, masa-masa Soviet membawa perubahan besar bagi suku Ket. Kebijakan-kebijakan kolektivisasi dan modernisasi mengubah cara hidup tradisional mereka. Selama periode ini, banyak orang Ket terlibat dalam industri pertanian dan ekstraksi kayu, yang memengaruhi hubungan mereka dengan lingkungan alam. Kenapa mereka terus berpindah tempat? Pertama, mereka terus menerima tekanan dari berbagai kelompok. Suku Ket merangkap sebagai penggembala rusa kutub di bagian utara, Enets dan Nenets, dan timur, Efeng, serta komunitas penggembala berbahasa Turki di wilayah selatan. Kedua, ketika Rusia menaklukkan Siberia, mereka membawa penyakit baru yang memengaruhi penduduk asli, seperti epidemi cacar pada abad ke-17. Ketiga, pada era Soviet,
suku Ket dipindahkan ke desa-desa yang gaya hidupnya menyerupai Rusia. Langkah ini jelas mengganggu pola hidup nomaden yang mereka miliki sebelumnya. Bagaimana hubungan suku Ket dengan syamanisme? Suku Ket memiliki hubungan yang erat dengan syamanisme, sebuah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang mendasarkan keyakinannya pada koneksi yang dalam antara manusia, alam, dan dunia roh. Hubungan mereka dengan syamanisme menjadi pondasi budaya dan kehidupan spiritual suku Ket. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan mereka dengan syamanisme. 1. Kepercayaan pada dunia roh. Suku Ket percaya pada keberadaan dunia roh yang meliputi roh nenek moyang, roh alam, dan kekuatan spiritual lainnya. Mereka meyakini bahwa komunikasi dan interaksi dengan dunia roh ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Orang Ket menganggap penting boneka mereka, yang mereka anggap sebagai pelindung rumah, tidur saat siang hari dan melindungi mereka saat malam. Salah seorang Ket dewasa berkata, "Memalukan aku tidak memiliki bonekaku. Rumahku terbakar bersama dengan boneka-bonekaku." Boneka-boneka tersebut dideskripsikan sebagai tulang bahu binatang yang dibungkus secari kain baju sebagai pakaian. 2. Peran penting syaman. Syaman atau kam dalam bahasa Ket adalah figur yang sangat dihormati. Mereka adalah perantara antara dunia manusia dan roh-roh. Syaman memiliki kemampuan untuk memasuki alam roh, menyembuhkan penyakit, dan mengatasi masalah spiritual atau fisik. 3. Ritual dan upacara syamanis. Upacara-upacara syamanis menjadi bagian integral dari kehidupan suku Ket. Ritual ini melibatkan nyanyian, tarian, penggunaan alat musik tradisional, dan penggunaan obat-obatan herbal atau ramuan yang diakini memiliki kekuatan spiritual. 4. Penyembuhan tradisional. Syamanis pada suku Ket juga dikenal sebagai penyembuh tradisional. Mereka menggunakan pengetahuan dari alam dan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai penyakit fisik atau mental. 5. Kaitan dengan alam. Syamanisme suku Ket sangat terkait dengan alam. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh dan kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Keberadaan mereka sangat bergantung pada pengetahuan tentang tanaman obat-obatan dan kearifan lokal terkait lingkungan tempat mereka tinggal. Akhirnya, meskipun menghadapi tantangan besar dan berbagai perubahan, suku Ket terus berjuang untuk mempertahankan identitas dan kebudayaan mereka. Meskipun demikian, kehidupan mereka yang nomaden dan pengetahuan mendalam tentang alam semesta semakin terancam. Upaya pelestarian dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman budaya menjadi kunci dalam menjaga warisan berharga suku ini agar tetap hidup dan dihargai oleh generasi mendatang. Nah, demikianlah video kali ini tentang suku Ket, suku penjaga Siberia, berjuang melawan punah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.